Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Binatal qabul wa min kulli summa la hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in yaumiddin. Susun lahir Sayyidina Hasan wa Sayyidina Nabi Baghdadi wa Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad ibn Karim As-Samman Al-Madani wa Syekh Muhammad Ar-Rasyid bin Abdul Banjari wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Ismail Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa ila rahmah syekhin wa alimin wa walidin wa muhatin wa qarabatin wa jiranin wa tumka alaina ila arwah jami' ikhwanina wa muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat Allahumma karimatan wa syahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa azwajina wa dhurriyyatin barakati man warim wa surarihim wa ulumihim Nafahati wa khususiyati mukarramatin fi dunya wal akhirah wa anna Allah yarzuqna wa azwajana wa dhurriyyatina tawbal maghfirah tawfiqal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah fi khairin wa afiyah ala hadhihi wa ala kulli man yusallihu ala hadratin nabi sya'ul lillahi wal fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Basarat Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang kitab ilmu fikih Sabil al-Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ar-Rasyid Al-Banjari, Datuk kita Kalampayan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Basarat Taqwa yang ulum dimuliakan. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa atau rukun puasa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rukun ketiga, rukun puasa ialah orang yang berpuasa. Disyaratkan kepada orang yang berpuasa 3 perkara. Pertama, bahwa orang yang berpuasa itu menganut agama Islam semenjak awal hari sampai waktu berbuka. Semenjak awal hari sampai waktu berbuka dalam keadaan Islam. Karena itu tidak sah puasa orang yang bukan beragama Islam. Dan telah ijma' para ulama, puasa orang yang murtad menjadi batal. Yang murtad menjadi
batal. Kedua, orang yang berpuasa itu tetap dalam keadaan berakal sehat. Tetap dalam keadaan berakal sehat semenjak terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Karena itu tidak sah puasa orang yang gila semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sekalipun pada waktu siangnya hanya sedetik datang gilanya, sedetik datang gilanya, kayak sedetik saja datang gilanya, ada sah puasanya. Maka puasanya batal. Sekalipun hilang akal itu karena meminum minuman yang memabukkan pada waktu malamnya, tetapi tidak batal puasa karena pingsan atau karena mabuk yang tidak disengaja. Mabuknya ini kada sengaja ya. Sekalipun sadar hanya sebentar waktu ya kan, sekalipun sadar hanya sebentar di waktu siang. Pingsan belawasan ya kita ya kan, cuman pingsannya ini kada disengaja. Dan kalau pingsan atau mabuk semenjak terbit fajar sampai waktu maghrib, tidaklah sah puasanya. Belawasan pingsan ya kan, mulai terbit fajar sampai maghrib pingsan terus, itu kada sah ya Pak. Karena pingsan dan mabuk itu yang mengeluarkannya, dan orang yang diwajibkan berpuasa. Artinya kalau orang yang pingsan tadi, orang yang mabuk, ya kan itu kada wajib, tidak diwajibkan berpuasa. Berbeda dengan orang yang tidur, tidak batal puasanya karena tidur semenjak fajar sampai dengan waktu maghrib. Kada batal puasanya orang yang tidur tadi ya kan. Kalau misalnya habis sahur timbul terbit fajar waktu imsak, lalu guring tidur sampai maghrib sampai tidur berawasan ya kan, nah itu kada batal puasanya, kada batal puasanya, karena kepadanya masih dituntut mengerjakan puasa. Dan kalau dibangunkan, berbeda dengan orang yang pingsan dan mabuk. Berbeda dengan orang yang pingsan dan mabuk, wajib mengqadha salat yang tertinggal semasa tidur dan tidak wajib mengqadha salat yang tertinggal karena pingsan atau karena mabuk. Berbeda dengan orang yang pingsan dan mabuk ya kan, orang pingsan dan mabuk ini wajib mengqadha salat yang tertinggal selama tidur. Wajib diqadha puasanya, salatnya ya kan, orang yang pingsan dan mabuk tadi. Dan tidak wajib mengqadha salat yang tertinggal karena pingsan atau karena mabuk. Salah tadi lah. Jadi yang wajib mengqadha salat tadi adalah orang yang tidur tadi ya kan, orang yang tidur tadi. Misalnya tidur semenjak fajar sampai maghrib, guring aja belawasan ya kan. Nah ini tetap wajib mengqadha wajib mengqadha salat yang ditinggalkannya. Wajib mengqadha salat yang ditinggalkannya. Berbeda dengan orang yang
pingsan atau mabuk tadi. Nah, kalau orang yang pingsan atau mabuk tadi itu kada wajib mengqada salat yang tertinggal. Karenanya kada sadar pingsannya tadi, pingsan itu kan kada sadar kan ya kan. Lain orang yang tidur tadi. Kalau orang yang tidur tadi pas dibangun nih sadar adanya. Garak ya. Bangun sudah zuhur nih. Ya. Nah, sadar jangan ya kan. Mau menjawab tuh kan ya. Lain orang yang pingsan. Orang yang pingsan biar digerakkan kayak apa? Beneran dia pingsan. Kada ilo-ilonya kada sadar ya kan. Nah, itu maksudnya jadi kada wajib mengqada salat yang tertinggal orang yang pingsan tadi. Berbeda dengan orang yang tidur ya kan. Nah, itu tetap wajib mengqada salatnya yang ketinggalan. Kemudian syarat ketiga hendaklah syarat puasanya. Syarat yang ketiga hendaklah suci dari haid dan nifas semenjak terbit fajar sampai dengan waktu maghrib. Tidaklah sah puasa orang yang haid dan yang nifas lagi haram berpuasa. Ya, tidak sah puasa orang yang haid dan nifas dan yang nifas lagi haram berpuasa. Nah, jadi orang yang haid dan nifas tadi, haid itu kita menstruasi, ya kan? Penyakit bulanan. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah bersalin. Nah, jadi kedua orang yang ini tadi itu tidak boleh berpuasa, bahkan haram. Nah, jadi maksudnya di sini jangan dikira orang yang haid atau orang yang nifas itu kada mendapatkan pahala, tapi tetap mereka itu mendapatkan pahala. Ya kan? Kenapa jar? Karena mereka itu kan menjalankan perintah. Kan kada boleh orang yang menstruasi dan nifas itu puasa, kada boleh kalau dilarang. Kalau dilarang artinya mereka itu menjauhi larangan, berarti mendapatkan pahala juga, sama dengan orang yang puasa juga. Orang yang puasa tadi ya kan, mereka pun menjalankan perintah. Kan diperintahkan orang yang sehat tadi, orang yang suci berpuasa, hanya berpuasa dapat pahala. Tetapi orang yang menstruasi, orang yang halangan, orang yang nifas tadi, inya kada berpuasa mendapatkan pahala juga. Kenapa? Karena ini menjalankan perintah. Kada boleh orang yang mentu dan orang yang nifas itu puasa, kada boleh. Lalunya kan dijauh, katanya kada boleh puasa, kada puasanya. Berarti kan mendapatkan pahala juga artinya. Bukan kada mendapatkan pahala ya kan, tapi mendapatkan pahala juga. Kayak itu sholat itu ya kan, sama aja sholatnya itu juga. Orang yang menstruasi itu kan kada sholat, kalau kada boleh sholat, haram hukumnya sholat. Nah, semasa menstruasi itu, semasa dalam nifas itu tetap pahala jalan. Pahalanya itu kan tadi menjauhi larangan, karena dilarang puasa, karena dilarang sholat, kada digawinya, berarti mendapatkan pahala juga. Ya kan, kalau bang misalnya dianggap jam tuh kada sembahyang karena menstruasi, itu dapat pahala juga ya kan. Lain orang yang kada menstruasi, kada sembahyang, nah ini nambah dosa. Orang yang kada ada halangan, kada sembahyang, ini yang berdosa. Kenapa? Ini kada menjalankan perintah. Kan diperintahkan orang yang suci itu puasa atau sholat. Ternyata ini kada mau sholat, itu yang berdosanya ya kan. Nah, karena tidak menjalankan perintah tadi. Beda dengan orang yang halangan ya kan. Itunya kada sembahyang karena menjalankan perintah juga. Dan disyaratkan agar sah puasa
dan disyaratkan agar sah puasa ditinjau dari segi waktu, maka hendaklah puasa itu dikerjakan pada hari-hari yang diperbolehkan berpuasa, selain dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik, ya kan? Yang kada boleh berpuasa tadi Idul Adha, Idul Fitri, hari raya tasyrik, ya kan? 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, ya kan? Dan hari Syak, hari yang diragukan. Nah itu kada apa juga puasanya kada sah. Maka haram lagi tidak sah puasa pada kedua hari raya sekalipun puasa wajib. Tidak sah puasa pada kedua hari raya sekalipun puasa wajib. Kenapa? Karena kada boleh puasa di hari raya, kan? Karena Nabi SAW tidak berpuasa pada kedua hari itu, hari raya itu, seperti yang diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian juga haram lagi tidak sah berpuasa pada hari tasyrik sesudah hari raya Idul Adha, sekalipun dengan dalih puasa membayar dam haji tamattu, ya kan? Sekalipun dengan dalih puasa membayar dam atau denda haji tamattu, karena berpuasa pada hari itu dilarang seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan juga haram dan tidak sah puasa pada hari Syak tanpa adanya sebab, ragu-ragu kita, yang mewajibkan ia berpuasa pada hari itu. Karena Ammar bin Yasar pernah berkata, "Man shoma yaumasy syakki faqad asa Abul Qasim." Yang artinya barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, hari ragu-ragu, maka sesungguhnya ia telah berbuat durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Ammar bin Yasar. Menurut ahli hadis bahwa hadis ini termasuk hadis yang sahih. Tetapi kalau puasa itu dikerjakan karena ada sesuatu sebab, umpamanya puasa nazar dan puasa qadha, maka sahlah puasanya dan tidak haram, terkecuali kalau disengajakan untuk mengerjakan puasa pada hari Syak, maka haram dan tidak sah, yang dikiaskan dengan sholat di waktu karohah. Karena Nabi SAW bersabda, "La tuqaddimu Ramadhana bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu yauman kana yasumu sauman falyasumhu." Artinya jangan kamu mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, terkecuali lelaki yang berpuasa akan sesuatu puasa, maka hendaklah diteruskan puasanya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Yang dimaksud di dalam hadis ini ialah orang yang sudah terbiasa berpuasa sepanjang tahun. Orang kebiasaannya berpuasa sepanjang tahun, artinya setahunan, atau berbuka sehari atau berbuka sehari berpuasa sehari. Sudah terbiasa kayak itu, ya kan? Buka sehari, puasa sehari, puasanya Nabi Daud, ya kan? Esok puasa, esok buka, esok puasa, esok buka. Nah, itu puasanya Nabi Daud. Dan dikiaskan dengan puasa yang seperti itu semua puasa qadha, puasa nazar dan puasa kafarah, itu kata Bapak.
Adapun sebab diharamkan berpuasa pada hari Syak ada dua sebab. Pertama, dikarenakan keadaan hari Syak itu sendiri. Dikarenakan keadaan hari Syak itu sendiri, hari ragu-ragu aja kita. Dan kedua, hari termasuk sebagian dan hari akhir bulan Sya'ban. Hari termasuk sebagian dari hari akhir bulan Sya'ban. Hari Syak adalah hari yang ke-30 bulan Sya'ban. Dan kalau banyak orang yang berbicara bahwa mereka telah melihat bulan, namun tidak ada yang naik saksi di depan qadhi bahwa ia melihat bulan, atau ada saksi yang melihat bulan namun persaksiannya ditolak, umpamanya karena anak-anak atau karena budak atau orang fasik atau perempuan. Artinya biasanya hari Syak ini adalah hari yang ke-30 bulan Sya'ban. Ya kan, ke-30 biasa tuh kan bulan itu amun kada 29 30 ya kan, kada 29 30. Nah kebetulan hari bulan Sya'ban ini 30, jadi puasa di hari 30 itu hari ragu-ragu karena hidup ka bulan kadakah? Bulan Ramadan ya kah? Nah itu ragu-ragu namanya. Nah kada boleh puasa pada hari-hari ragu-ragu tersebut. Kalau orang banyak tidak membicarakan melihat bulan dan tidak ada seorang saksi jua pun yang melihat bulan, maka hari itu tidak dinamakan hari Syak, tetapi dihitung hari akhir bulan Sya'ban. Sekalipun awan menutupi langit, maka tidaklah haram berpuasa pada hari itu kalau ditinjau dari segi hari Syak. Namun diharamkan berpuasa pada malamnya karena ditinjau dari segi lain ialah hari itu adalah bagian yang kedua bulan Sya'ban. Demikian lagi haram berpuasa pada bagian kedua bulan Sya'ban. Bagian kedua bulan Sya'ban yaitu semenjak hari ke-16 sampai akhir bulan Sya'ban, karena di dalam hadis diterangkan idzan tasoba Sya'bana fala tasumu. Artinya apabila telah sampai pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah kamu berpuasa. Arti pertengahan ini mulai di 16 ya sampai akhir Sya'ban. Jangan berpuasa ujar Nabi, ya kan? Nah, jadi mau berpuasa di 15 itu karena ada apa aja, itu belum termasuk 16 lagi ya kan? Nah, jadi yang dimaksudkan bulan pertengahan di sini adalah mulai 16 Sya'ban sampai 29 atau 30. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Terkecuali bagi yang sudah terbiasa berpuasa, umpamanya berpuasa sepanjang tahun. Nah lain lagi ya. Ini yang kada tapi pemuasa lalu puasa habis ya kan, habis pertengahan Sya'ban puasanya itu kada dibolehkan, terkecuali orang yang memang puasa sepanjang tahun atau berpuasa pada hari Senin dan Kamis atau berpuasa kodok. Misalnya orang puasa Senin Kamis kada bagado bulan Sya'ban ya kan, pokoknya biar Senin Kamis puasa, nah itu kada apa-apa. Atau misalnya berpuasa kodok artinya puasa terbayar hutang, itu kada apa-apa juga. Atau misalnya puasa nazar kada apa-apa. Atau puasa kafarah artinya bayar denda.
atau puasa sambungan dari awal Syaban sampai akhir bulan Syaban, umpamanya berpuasa pada tanggal 15 dan hari yang ke-16, maka boleh. Berpuasa pada bagian kedua bulan Syaban, ya kah? Berpuasa pada bagian kedua bulan Syaban itu boleh sebenarnya kah? Kalau sudah terbiasa, ya kah? Misalnya puasa hari Bid, ya kah? 13 misalnya, 14 atau 14, 15, 16 misalnya. Nah itu ada Bapak. Kalau berpuasa pada hari yang ke-15 dan hari yang ke-16 dan hari yang ke-17 berbuka, maka haramlah ia berpuasa pada hari ke-18 tanpa uzur seperti yang disebutkan di atas tadi. Karena puasa bersambung yang menjadi alasan kebolehan berpuasa pada hari itu telah terputus. Kemudian pasal yang kedua, syarat wajib puasa bulan Ramadan. Syarat wajib puasa bulan Ramadan ada 4 perkara. Pertama, syaratnya orang wajib puasa nih, berakal. Karena itu tidaklah wajib bagi orang yang hilang akalnya seperti gila, pingsan atau mabuk yang tidak disengaja. Nah, jadi pertama syarat puasa itu adalah, syarat puasa bulan Ramadan adalah orangnya berakal. Kalau orang gila kada wajib berpuasa. Orang pingsan kada wajib berpuasa. Orang mabuk yang tidak disengaja juga kada wajib berpuasa. Kedua, balik atau jadi kita sampai umur, ya kah? Sampai umurnya. Maka tidaklah wajib bagi anak-anak yang belum mencapai usia balik. Maksudnya kada wajib lagi berpuasa, ya kah? Hanya sifatnya mendidik bagi anak-anak yang belum sampai usia balik. Artinya kada wajib lagi. Ketiga, menganut agama Islam. Sekalipun ia telah menganut agama Islam dahulunya. Wajib bagi orang yang murtad mengqadha puasanya apabila ia kembali menganut agama Islam karena dahulunya ia telah menganut agama Islam. Ini misalnya orang ini beragama Islam asalnya, ya kah? Lalu pas itu kenapa jadi murtad, artinya keluar dari Islam, entah karena kawin kah, entah karena apakah, ya kah? Timbul bermurtad, ya kah? Nah lalu hitungan tahun berapa tahun kayaknya boleh pulang ke Islam, ya kah? Ke Islam pulang. Nah ini berarti ini wajib membayar puasa selama ini murtad tadi. Wajib membayar puasa, ya. Sholat Pak sama aja juga, ya kah? Wajib juga. Dan tidak wajib bagi orang yang bukan Islam, dan tidak wajib bagi orang yang bukan Islam, dan apabila ia masuk Islam tidak wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan masa kafirnya. Yang lain orang mah hanya masuk Islam, ya kah? Hanyaran misalnya masuk Islam, kada wajibnya mengqadha puasa selamanya kafir, ya kah? Kada wajib. Nih orang murtad, arti murtad ini dahulunya Islam, ya kah? Dahulunya nih asalnya Islam, kemudian bermurtad, pindah agama misalnya. Nah lalu pindah pulang, nah berartinya wajib mengqadha puasa.
Yang dimaksudkan dengan tidak wajib bagi orang yang kafir berpuasa dan yang mengerjakan ibadah yang lainnya seperti sholat dan zakat, karena ia tidak dituntut mengerjakannya dan tidak pula diperintahkan memperbuatnya di dunia lah. Tetapi di akhirat, tetapi ia dituntut di akhirat dan mendapatkan siksaan karena meninggalkannya. Di akhirat tetap dituntut juga ya kan? Tetap dituntut. Walaupun di dunianya kafir, artinya kada dituntut untuk sholat, zakat, puasa, tetapi di akhirat kena inya tetap dituntut ya, dan mendapatkan siksaan karena meninggalkannya. Kemudian yang keempat, kuasa melakukannya menurut ukuran fisik dan menurut ukuran syarak. Nah, mampu jadi kita mampu melaksanakan puasa tadi. Amunnya kada mampu, kada wajib puasa. Ya kan? Karena ingin kada mampu kayak apa ke? Kada mampu. Mah misalnya, ya kan, sajang mahir aja lah. Mah misalnya karena penyakit mah, setiap bulan Ramadan pasti kena mahnya, datang mahnya, ya kan. Nah, kambuh mahnya, jangan mahir lah, jangan mahir aja. Mah nang bujur-bujur mah, kada wajibnya puasa, kada mampu yo, ya kan, kada mampu. Nah, awalnya lain sholat ya kah? Amun sholat ya kah? Itu tidak ada uzur syarak. Yang ada uzur syaratnya ya kah bagi perempuan yang menstruasi ya kah? Ya kan nifas. Nah itu kada wajibnya sholat ya kah? Tapi kalau bagi lelakian kada ada uzur syaratnya ya kah? Pokoknya selama masih ada akalnya, inya tetap dituntut mengerjakan atau melaksanakan sholat. Masih ada akal sehat, kecuali gila. Nah, gila kada wajib lagi puasa, sholat ya kan? Orang gila itu tidak wajib sholat. Kalau masih ada akal sehat, tidak ada uzur ya kan? Walaupun misalnya kada kau berdiri sembahyang sholat nih, misalnya kada kau berdiri berduduk, kada kawa berduduk berbaring ya kan, berbaring sebelah kanan atau sebelah kiri seraja. Kada kawa berbaring bertelantang, kada kawa juga bertelantang ya kan, isyarat mata aja lagi. Nih mata yang melakukan ya kan, isyarat kelopak mata. Parak sudah nih lah. Kada kawa juga isyarat mata dengan hati barang. Ya kah, puasa dengan hati, orang kada kau bergerak nih dengan hati aja lagi. Amun kada kau dengan hati juga disembayangkan aja lagi, ya kah? Sembayangkannya lagi ya. Itu habis sudah tuh ya kah? Sampak sudah. Kada kau juga. Dengan hati kada kau juga, nah sembayangkan aja lagi, mati sudah katanya. Nah itu sholat ya kah? Kadada istilahnya nang kada mampu tuh kadada kalau sholat nih. Kalau puasa masih ada ya kah? Kada mampu kada kawa dikarasi. Zakat kada mampu kada kawa dikarasi. Apalagi naik haji misalnya umroh, mun kada mampu kada kawa dikarasi. Kada wajib melaksanakannya ya kah? Nah itu. Nah itu kada tahu ya kah? Itu urusan lain lagi itu. Ya urusan lain lagi. Kalau duit haji misalnya dipakai kasan sepatu pembangunan, nah itu kada, itu lain lagi urusannya, itu urusan pemerintah itu ya. Kada umpat campur tuh. Kada umpat campur. Jadi maksudnya di sini nang artinya kalau ibadah yang lain-lain itu apa namanya, bilanya mampu hanya wajib ya kan. Amunnya kada mampu kada wajib.
Berbeda dengan ibadat sholat, ya kan? Ibadah sholat ini kada mampunya, ya kan? Pokoknya kada ada uzur. Selamanya masih ada akal sehat, wajib sembahyang wajib, ya kan? Sholat. Kecuali yang gila, ya kan? Yang gila kada wajib. Nah, jadi yang keempat tadi, puasa melakukannya menurut ukuran fisik dan menurut ukuran syarat. Karena itu tidak wajib berpuasa bagi orang yang tidak mampu karena sakit atau karena sangat tua. Fisiknya kada mampu lagi, tuaan sudah, ya kan? Jompo, ya kan? Atau bagaimana lilu. Nah. Dan juga tidak wajib bagi wanita yang haid dan nifas. Ada wajib puasa. Karena kedua hal itu dianggap oleh syara sebagai syarat puasa. Tujuh syarat katanya, ya kan? Kalau perempuan yang haid dan nifas tidak wajib mengerjakan puasa, dan kalau diperbuatnya maka haram hukumnya. Artinya kada berpuasa itu bukannya artinya apa namanya? Tidak. Nah, jarulun tadi nang kada berpahala, ya kan? Tetapi nya tetap mendapatkan pahala juga. Karenanya menjalankan perintah juga. Nang kada puasa itu kada perintah, kada boleh puasa, jalankannya berpahala. Ya kan? Nah, artinya menjalankan hukum juga, nah, ya kan? Sama dengan orang yang berpuasa tadi juga, ya. Kenapa masih diwajibkan kepada keduanya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan di masa haid dan nifas? Jawabannya bahwa wajib qadha bagi wanita yang haid dan nifas adalah tugas baru, ya kan? Artinya orang yang haid dan nifas itu inya kada wajib puasa di bulan Ramadan, tetapi inya wajib mangqadha. Nah, ya kan? Wajib mangqadha. Kenapa aja alasannya? Alasannya nih kenapa? Karena, ya kan? Wajib qadha bagi wanita yang haid dan nifas adalah tugas baru. Maka keduanya berniat mengqadha puasanya, bukan melaksanakan puasa tunai karena puasanya dikerjakan di luar waktunya yang telah ditentukan syarat. Berbeda dengan sholat, ya kan? Kalau sholat itu kada wajib diqadha orang yang menstruasi dan nifas tadi, tapi kalau puasa tetapnya wajib mengqadha puasanya tadi. Nah, kira sampai di sini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, jalan tenaga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.